Halo Sobat YouTube semua, berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Sobat YouTube sekalian, pada kesempatan kali ini Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir semester mata pelajaran IPS untuk kelas 9 jenjang SMP atau MTS di semester 2. Karena pembelajaran materi untuk kelas 9 itu biasanya berakhir di sekitar bulan Februari akhir atau awal Maret. Setelah itu nanti fokus ke ujian. Nah, pada kali ini latihan soal IPS edisi yang pertama. Untuk edisi yang kedua, ikuti terus channel Lentera Belajar agar mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Oke, Sobat YouTube semua, langsung saja menuju soal. Soal nomor 1. Untuk memenuhi kebutuhan suatu negara karena adanya perbedaan barang yang dihasilkan, maka dilakukan dengan cara mengadakan tukar-menukar barang dan jasa antara suatu negara dengan negara lain. Kegiatan ini dinamakan A. Perdagangan domestik, B. Perdagangan internal, C. Perdagangan internasional, D. Go internasional. Jawaban yang benar adalah yang C, perdagangan internasional. Kalau yang opsi A, perdagangan domestik, domestik itu artinya dalam negeri, jadi masih taraf nasional dalam negeri. Begitu juga yang B, perdagangan internal, bisa diartikan internal masih dalam satu negara, dalam kawasan negara. Sedangkan nomor 1 yang ditanyakan adalah antar negara. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, pernyataan 1. Kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Pernyataan 2, kegiatan dilakukan antar pulau. Nomor 2, pernyataan 1, mata uang yang digunakan sama. Pernyataan 2, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Nomor 3, pernyataan 1, pembeli dan penjual cenderung bertemu langsung. Pernyataan 2, pembeli dan penjual berada dalam satu tempat. Nomor 4, pernyataan 1, peraturan perundang-undangan sama. Pernyataan 2, peraturan perundang-undangan adalah hukum nasional. Perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional ditunjukkan pada angka A 1, B 2, C 3, D 4. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 2. Pernyataan pertama itu perdalam negeri dan pernyataan kedua adalah perdagangan internasional. Soal nomor 3. Perhatikan data berikut. 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. 3. Perbedaan bentuk pemerintahan. 4. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional ditunjukkan nomor A 1, 2, 3, B 1, 2, 4, C 1, 3, 4, D 2, 3, 4. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 1, 2, dan 4.
Kemudian faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional selain nomor 1, 2, dan 4 antara lain perbedaan budaya suatu bangsa dan perbedaan harga barang, upah, biaya produksi, dan perbedaan selera. Itulah faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Soal nomor 4. Kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain dinamakan A. Keunggulan absolut, B. Keunggulan komparatif, C. Keunggulan relatif, D. Keunggulan permanen. Jawaban yang benar adalah yang A, keunggulan absolut. Nah, keunggulan absolut ini adalah teori dari Adam Smith, tokoh ekonomi terkenal zaman dulu. Tapi sampai sekarang teorinya masih dipakai. Nah, kemudian keunggulan komparatif itu adalah negara memproduksi barang dengan biaya produksi lebih murah dibanding negara lain. Itu kalau keunggulan komparatif merupakan teori dari David Ricardo. Opsi C dan D itu hanya pengecoh. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 5. Suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien. Hal tersebut selain didukung oleh ketersediaan sumber daya alam, juga dipengaruhi oleh faktor A. Tradisi suatu negara, B. Ideologi negara tersebut, C. Kepercayaan yang dianut oleh negara tersebut, D. Kualitas sumber daya manusia. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kualitas sumber daya manusia. Karena dengan tingginya sumber daya manusia akan cepat suatu wilayah peradabannya bisa tumbuh lebih cepat dan berkembang dan maju. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 6. Keunggulan suatu negara yang dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah bila dibandingkan negara lain disebabkan negara tersebut A. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, B. Sumber daya alam yang melimpah, C. Kondisi iklimnya mendukung, D. Keragaman budaya di negara tersebut. Jawaban yang benar adalah yang A. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini merupakan teori dari David Ricardo, yaitu keunggulan komparatif. Soal nomor 7. Perhatikan data berikut. 1. Kebutuhan setiap negara akan dapat terpenuhi. 2. Negara pengekspor akan memperoleh devisa. 3. Menimbulkan persaingan antar negara. 4. Setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi. Pernyataan yang tidak termasuk keuntungan melakukan perdagangan internasional ditunjukkan pada data nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 3. Berarti nomor 3 itu bukan termasuk keuntungan perdagangan internasional. Nomor 1, 2, dan 4 itu merupakan keuntungan melakukan perdagangan internasional. Nah, selain nomor 1, 2, dan 4, keuntungan melakukan perdagangan internasional antara lain mendorong kegiatan produksi, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Soal nomor 8. Perhatikan data berikut. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. 3. Inpres Nomor 6 Tahun 2009. 4. PP Nomor 42 Tahun 2017. Peraturan yang menguatkan mengenai konsep ekonomi kreatif di Indonesia ditunjukkan oleh nomor A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 3, yaitu Inpres nomor 6 tahun 2009. Nah, untuk yang nomor 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 itu tentang penanaman modal asing. Sedangkan nomor 2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 itu mengenai keuangan negara. Sedangkan yang nomor 4, PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2017, Kawasan Ekonomi Khusus. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 3 yang C. Soal nomor 9. Konsep ekonomi kreatif yang digunakan dalam desain induk mengacu kepada Inpres nomor 6 tahun 2009. Dikatakan bahwa perekonomian mengalami transformasi yang tadinya berbasis sumber daya alam atau SDA. Artinya, kegiatan ekonomi dikembangkan mencakup industri dengan aset utamanya adalah A. Kreativitas sumber daya manusia. B. Modal yang dimiliki seorang pengusaha. C. Ijazah yang dimiliki oleh seseorang. D. Kedudukan dalam sebuah instansi. Jawaban yang benar adalah yang A. Kreativitas sumber daya manusia. Jadi memang sumber daya manusia sangat menunjang sekali untuk mengelola perekonomian suatu negara. Soal nomor 10. Perhatikan tabel berikut. Romawi 1. Periklanan, arsitektur, pasar tradisional, barang antik, film video, radio, dan TV. Kemudian angka Romawi 2, periklanan, arsitektur, seni pertunjukan, film video, pasar seni, radio, dan TV. Romawi 3, periklanan, arsitektur, pasar seni, barang antik, migas, radio, dan TV. Romawi 4, periklanan, listrik, pasar seni, barang antik, film video, radio, dan TV. Berdasarkan tabel di atas, unsur klaster yang termuat dalam Inpres nomor 6 tahun 2009 ditunjukkan angka Romawi A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang B, angka Romawi 2. Angka Romawi pertama ada pasar tradisional. Padahal pada Inpres nomor 6 tahun 2009 itu merupakan ekonomi kreatif. Jadi pasar tradisional belum termasuk ke dalam ranah yang ekonomi kreatif. Kemudian angka Romawi 3 ada migas. Migas itu barang monopoli milik pemerintah yang dinaungi oleh BUMN, badan usaha milik negara. Itu wewenang dari Pertamina. Kemudian Romawi 4 ada listrik. Listrik juga sama. Itu merupakan barang atau jasa monopoli dari pemerintah yang tidak ada tandingannya.
milik BUMN, yaitu PLN. Jadi jawaban adalah yang B. Soal nomor 11. Cilacap merupakan sebuah kabupaten yang memiliki luasan daerah terbesar yang ada di Jawa Tengah. Pulau Nusa Kambangan juga termasuk dalam bagian wilayah dari Kabupaten Cilacap. Banyak yang tak mengira jika sebenarnya Cilacap memiliki banyak potensi wisata yang bisa dikunjungi bersama keluarga pada saat musim liburan. Cilacap terletak di bagian selatan Pulau Jawa yang menjadikan kabupaten ini memiliki pesona alam yang cukup indah, khususnya pantai. Ide kreatif yang dapat dikembangkan untuk kondisi tersebut adalah A. Pembangunan pasar tradisional di pantai, B. Pembangunan pabrik tekstil di dekat pelabuhan, C. Kilang minyak lepas pantai, D. Nusa Kambangan and Teluk Penyu Festival. Jawaban yang tepat adalah yang D. Nusa Kambangan and Teluk Penyu Festival. Nah, jadi dengan adanya Nusa Kambangan and Teluk Penyu Festival, itu acara atau momen untuk memperkenalkan barang-barang UMKM, barang-barang kreatif milik masyarakat atau milik para pengrajin di sekitar pantai. Ini sangat baik sekali dikaitkan dengan ide kreatif dengan ekonomi kreatif yang terbarukan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 12. Untuk merangsang terciptanya insan kreatif dan entrepreneur baru di Indonesia, pemerintah mengadakan fasilitasi kegiatan untuk menunjang tujuan tersebut. Bentuk fasilitasi kegiatannya adalah A. Penambahan modal, B. Perekrutan tenaga baru, C. Kontes dalam dan luar negeri dan perekrutan tenaga baru, D. Kontes dalam dan luar negeri, training dan promosi. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kontes dalam dan luar negeri, training dan promosi. Nah, jadi untuk soal yang nomor 12 ini, untuk merangsang terciptanya insan kreatif, bentuk fasilitasi kegiatan ya di dalam bentuk acara. Kontes dalam dan luar negeri, kemudian ada trainingnya, dan kemudian dipromosikan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 13. Dalam ekonomi kreatif, penciptaan identitas produk ekonomi kreatif lokal maupun nasional penting, yaitu untuk memperkenalkan produk kepada dunia luar juga dimaksudkan untuk membangun image dan berfungsi sebagai branding. Agar seorang penemu atau pencipta dapat terjamin secara hukum dan memperoleh hak-haknya secara eksklusif, baik secara material maupun imaterial, atas karya yang dihasilkan, maka perlu didaftarkan dalam A. Akta Notaris, B. Kementerian Keuangan, C. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, D. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Jawaban yang benar adalah yang C. Hak Kekayaan Intelektual atau HKI. Nah, hak kekayaan intelektual ini bisa didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM atau biasa disebut dengan Kemenkumham. Soal nomor 14. Indonesia mampu memproduksi kopi dan sawit secara lebih murah, tetapi tidak mampu menghasilkan timah seperti halnya Malaysia. Ini artinya Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan sawit, sedangkan Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi timah. Hal itu sesuai dengan teori
keunggulan komparatif yang disampaikan oleh A. Adam Smith, B. Donald Trump, C. John Petrucci, D. David Ricardo. Jawaban yang benar adalah yang D. David Ricardo. Kalau keunggulan absolut itu adalah Adam Smith, sedangkan Donald Trump adalah Presiden Amerika Serikat, sedangkan John Petrucci adalah musisi dari Amerika Serikat. Dia seorang gitaris. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, David Ricardo. Soal nomor 15. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam era perdagangan bebas akan berdampak yang kurang menguntungkan. Di antaranya adalah pudarnya identitas bangsa. Upaya untuk mengatasi dampak tersebut adalah A. Pembangunan infrastruktur di berbagai pelosok tanah air, B. Menambah lapangan pekerjaan dengan cara membuka pabrik-pabrik di daerah, C. Pembangunan moral bangsa dengan penanaman solidaritas sosial dan nasionalisme yang kuat, D. Memperkuat pos-pos pertahanan militer di daerah perbatasan Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang C. Pembangunan moral bangsa dengan penanaman solidaritas sosial dan nasionalisme yang kuat. Untuk mencegah pudarnya identitas bangsa itu harus ditanamkan melalui langkah-langkah, yaitu penanaman nasionalisme atau solidaritas. Bisa melalui training, bisa melalui seminar, bisa melalui lembaga pendidikan. Itu yang sangat penting. Dengan identitas bangsa yang kuat, nanti akan bisa membangun infrastruktur dan yang lainnya. Nah, karena SDM yang sudah kuat, SDM yang sudah bagus, nanti secara fisik negara bisa terbangun dengan baik.